Mas Rian, kita di stasiun apa nih sekarang? Kita ada di Moskovsky Vokzal atau stasiun kereta api Moskow di Saint Petersburg. Oh gitu ya, oke. Ya, Ini stasiunnya udah lama ya? udah Pak. Jadi memang stasiun ini udah operasional dari zaman kerajaan Rusia. Oke. Bagus banget. Dan ini apa nih yang ada di sini nih? Betul. Jadi ini sebenarnya relatif hal yang baru. Ini skema untuk menunjukkan luar biasanya bagaimana betapa terhubungnya sistem perkereta api Rusia. Oke. Atau pada saat itu Soviet ya. Soviet ya. Nah, kalau kita ngelihat dari kiri ke kanan, yang Bapak lihat kiri biru itu adalah bagian barat Rusia. Kalau yang kita lihat warna kuning ke sana itu adalah bagian timur Rusia. Oke. Nah, merah ini kurang lebih tengahnya. Ya. Jadi jalur merah bagian tengah dia ke selatan, jalur kuning dia ke timur sedikit utara, jalur biru itu ke barat. Oke. Tentunya kan kalau misalnya Bapak Ibu punya kesulitan membaca ya, jadi saya bantu coba mengartikan. Sulit emang nggak bisa ngerti. Betul. Kita. Yang ada di sana lingkaran kuning biru merah, lihat nggak? Lihat. Jadi dia bukan merah, bukan biru, bukan, tapi kuning biru merah. Itu adalah stasiun yang kita sekarang berdiri, Saint Petersburg. Oke. Nah, tengah ya. betul. Dari stasiun Saint Petersburg, kalau kita ngelihat birunya, itu semua yang mengarah ke sisi Eropa Barat. Oke, Nah, ini ya kesini ya. betul. Oke. Contoh stasiun-stasiun akhirnya yang pertama itu ke Tallinn, Bapak Ibu, Tallinn, ibu kota dari negara Lituania. Lituania. Oke. Iya. Tallinn. Sorry, Estonia apa Lituania ya? Iya, oke. Kemudian ada Riga. Riga itu dari apa ya? Estonia. Saya juga lupa soalnya. Tukar-tukar. Kemudian ada Vilnius. Kalau kita tarik lagi lebih jauh, itu ada Minsk. Minsk itu sudah ibu kota dari Belarusia. Minsk ya. Nah, dari stasiun Minsk kita terus lagi itu bisa pecah ke Praha atau Budapest. Bawaha itu Praha ya. Iya, yang tulisannya Bawaha itu Praha ya. Iya, yang ada A. Tulisannya mungkin sedikit kayak huruf N, P, A, terus ada R, ada A, itu bacanya Praga. Oh, Praga. Itu Praha. Nah, kemudian di bawah Praha yang ada B depannya itu Budapest. Oh, Budapest ya. Budapest. Pernah saya ke Budapest, ke Praha. Betul. Pernah saya. Nah, terus kalau kita lanjutin lagi jalurnya, itu ada Warsawa. Warsaw. Dan yang terakhir Berlin. Jadi Berlin Barat ya. Berlin Timur. Oh, Berlin Timur. Oke. Berlin Timur. Ya. Jadi luar biasa bahwa sistem perkeretaapian Soviet itu kita tarik dari Saint Petersburg itu sampai ke Berlin. Nah, selain dari dua negara itu, bukan dua negara bahkan 1, 2, 3, 4, 5 negara tadi. Kalau kita tadi sebelum Belarusia kita ke bawah, itu Bapak ada tulisan KNEB. Lihat, itu Kiev. Oh, Kiev itu. Kiev juga nyambung. Jadi Ukraina. Jadi kalau kita mau berangkat ke Ukraina, mau berangkat ke Polandia, mau berangkat ke Praha, ke Budapest, nyambung ke Estonia, semua berangkatnya dari Saint Petersburg. Ke Tallinn, Saint Petersburg, Riga, semua berangkatnya dari Saint Petersburg. Berhari-hari nih di kereta. Betul. Nah, kalau seandainya kita turun ke bawah, itu lihat nggak di bawah dari yang lingkaran Saint Petersburg yang biru, kuning, merah, itu ada yang merah bulat merah, itu Moskow. Moskwa. Kan ada MOCKBA, itu Moskwa. Nah, dari Moskwa itu kita bisa turun ke bawah itu ke kota-kota Moskow yang lain seperti Volgograd. Tapi kita juga bisa ke Ukraina, tapi Ukraina Timur. Jadi kalau Ukraina Barat kita lewat Saint Petersburg, Ukraina Timur kita lewat Moskow. Dan itu ke stasiun yang hari ini telah kemudian bergabung ke Federasi Rusia, yaitu daerah konflik Donetsk, Zaporizhia, Kharkov, sama Lugansk. Sekarang semuanya sudah menjadi bagian dari Federasi Rusia. Dan yang terakhir, yang paling penting dan orang juga udah lupa, itu Crimea. Crimea di mana itu? Crimea itu Sevastopol. Jadi yang merah paling ujungnya itu Sevastopol. Iya. Nah, jadi itu untuk jalur kalau sana ujung Moskow. apa ujung? Nah, sekarang kita mulai bergeser ke yang kuning. Nah, kalau kita ke daerah kuning, itu udah ke daerah kampung saya, yaitu adalah kota Kazan. Kazan ya? Oh, Kazan ya? Kazan itu kalau Bapak lihat, itu hurufnya KA3AHB. Kelihatan nggak di situ? KA3AHB tulisannya gitu. Itu bacanya Kazan. Ya. Nah, itu adalah jalur Kazan. Kemudian selain Kazan juga ada jalur Ulyanovsk. Ulyanovsk adalah tempat lahir dari Bapak Lenin. Oh, situ ya. Betul. Nah, terus di bawahnya ada Ufa. Nah, Ufa, Kazan,
kemudian ada Cebok Sari, itu adalah Cebok Sari. Ya, nama kotanya memang lucu, Cebok. Jadi itu adalah daerah-daerah bagian yang sampai Cebok dengan Sari hari ibu ini. kota apa tuh? Cebok Sari ibu kota dari Republik Chuvash. Oh, Chuvash. Dan ini adalah republik-republik yang sampai dengan hari ini masih punya otonomi khusus. Orangnya bersih-bersih cebok mulu. Jadi ada Republik Tatarstan, ada Republic of Chuvash, ada Republic of Mariel, ada Republic of apa ya? Itu ada Astana juga tuh ya. Astana. Itu, ya betul, Astana. Saya Jadi pernah tuh ke Kazakhstan. jalur timur itu jalur ke Asia Tengah, yaitu adalah Tajikistan, ada Kazakhstan, luar ada biasa, Kyrgyzstan, dan tentunya seujung-ujungnya itu Bernaul, Novosibirsk, which is in Siberia, yang kemudian kita bisa lanjutkan lagi sampai ke Vladivostok. Kalau misal Siberia bukan tempat kayak buat tahanan-tahanan yang kelas berat itu, Siberia. Betul, itu dulu zamannya Stalin itu untuk gulag. Gulag ya. Katanya dalam bahasa Rusia namanya gulag, itu tempat tahanan-tahanan politik. Jadi luar biasa ya. Dari melihat skema ini aja sudah luar biasa bahwa ya beginilah betapa terhubungnya sistem perkeretaapian Rusia dan harus juga, Indonesia banyak belajar betul, ke sini. saya Di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi ya. Harus terhubung. Terhubung begini Jadi, nih, belajar perkeretaapian di sini memang paling tepat. Bahkan sampai Berlin, bahkan sampai Kiev itu semua terhubung dari satu rel. Iya. Artinya kan kalau di Indonesia kan ada pulau-pulau tuh, Pulau Sumatera. Betul. Ada Pulau Kalimantan, Betul. Sulawesi. Mereka bikin seperti kayak begini, terhubung dari mulai Sumatera katanya dari Lampung sampai Aceh, ya kan? Kalimantan, dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Utara harus. Dan ini adalah salah satu rahasia ketika ahli politik, ahli ekonom mereka berdebat ya, kenapa Soviet bisa kuat, kenapa Rusia bisa kuat. Satu faktor yang tidak diperhitungkan dan bermain peran besar adalah ini, bahwa mereka semua terhubung. Percuma ya? Punya wilayah besar tapi tidak terhubung kan Pak ya. Itu dia kata. Percuma kita punya daerah dari perbatasan Finlandia sampai perbatasan dengan Jepang tapi nggak terhubung. Tapi karena terhubung, komunikasinya kuat, logistiknya kuat, akhirnya semua kota-kota tersebut kuat. Kuncinya bersatu. Terhubung ya. Persis. Oleh karena itu sampai dengan hari ini sistem perkeretaapian rel ini menjadi sistem komunikasi atau transportasi utama untuk bahan tambang, bahan makanan, bahan logistik, dan yang paling penting pasukan. Karena tulang punggung dari kedaulatan negara manapun adalah militernya ya. Jadi ketika ada serangan contohnya di sisi timur ini semua bergerak cepat. Karena sudah terhubung. Begitu. Kurang lebih begitu, Bapak. Udah, ini luar biasa nih pengetahuan, belajar ilmu ya, teman-teman kita tahu nih belajar di sini. Kalau kita mau belajar perkeretaapian di sini. Dan jangan lupa ini sahabat saya ini, Rian ini, pokoknya kalau ke Rusia beliau udah yang paling pas ya. Sambil wisata, sambil liburan, sambil IG-nya belajar. apa? IG-nya Ryan Ryan F Wilde. Wilde. Email. Emailnya dong kalau mau nanya-nanya. Boleh. Tur gimana kan? Ryan Wilde 4 Ryan Wilde 4 @gmail.com. Oke, mantap. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parameter Rusadi. Jangan lupa subscribe Bang Dai Channel. Ini orangnya ada di sini loh. Jangan lupa ya, don't forget. Bang Dai Channel the best. Nah, jangan lupa nih Bang, ini ada channel yang keren banget. Isinya bisa belajar tentang pelajaran pengetahuan agama, wisata, tempat-tempat wisata di luar negeri. Nah, dalam negeri juga. Bener. Ini luar biasa nih. Luar biasa keren. Jangan lupa di subscribe Bang Dai Channel. Saya sekarang silaturahmi ke tempatnya Bang Dai. Alhamdulillah. Bang, keren banget channelnya. Wah, keren banget nih Bang Dai Channel. Isinya apa aja Bang channelnya Bang? Hal-hal positif lah. Ngobrol-ngobrol sama pelawak-pelawak ya Bang. Ngobrol-ngobrol pelawak dan segala macam yang kaitan dengan memberikan semangat. Ya, sukses Bang Dai. Makasih. Follow juga Instagram ini. Jangan lupa di subscribe Bang Dai Channel.